Bincang tipis-tipis saat ini berada di tengah kawasan persawahan Desa Marongge Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Kita akan berbincang tipis-tipis dengan para pelaku pertanian di daerah ini, antara lain Pak Sajidin, Kadis Pertanian Pemkab Sumedang, Pak Babinsa, Pak Rahmat yang mendukung penuh kemajuan sektor pertanian di Desa Marongge ini. Ada ketua kelompok tani, Pak siapa namanya Pak? Pak Nana, dan ada Kepala Dusun, Pak Pepen dan Pak Suhaina. Pak, ini kita mulai dari soal hal yang menjadi momok bagi petani dulu adalah air. Air ini acap kali menjadi kendala bagi petani dalam berbudidaya. Apa programnya Pemkab Sumedang mengatasi persoalan air di daerah ini? Ini program Pemkab Sumedang adalah tadi untuk melakukan pompanisasi. Oh, pompanisasi solusinya? Ya, solusinya menyedot air dari sumber air, dari sungai, menarik ke sawah tak ada hujan, sehingga yang tadinya IP1 menjadi 2. Oh, ini tak ada hujan ini ya Pak ya? Hujan, dulu di masa lalu ini cuma sekali tanam setahun? Cuma sekali tanam setahun. Oh, dengan adanya pompanisasi sudah 2 kali setahun? Bahkan bisa 3 ya. Iya, mudah-mudahan 3 ini. 3. Karena sumber air sungai nggak ada masalah ya kan? Ada terus airnya. Sungai besar. Alhamdulillah bantuan dari Pak Presiden Jokowi, Pak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, dan juga Pak Dirjen Pak Ari Jamil, Dirjen PSP, dan juga berkolaborasi sama Binsa, betul. Ada kecamatan Pak Kadus, jadi kami juga dengan kalau deputan dengan Pak Kasat ya, kami dengan Pak Dandi, kolaborasi. Kenapa bincang tipis-tipis melakukan liputan tipis-tipis karya ini? Karena sinergi di sini saya lihat juga sinergi yang sangat harmoni ya Pak ya, sangat harmonis saya lihat ini. Saya lihat rasa kebersamaan. Ya, Pak kelompok tani. Terus terang aja Pak, biasanya bantuan pompa itu datang di bulan April. Tiba-tiba September, karena mungkin yang lalu-lalu Pak, pompanya sudah teronggok. Bagaimana ke depan agar pompa itu bisa berfungsi aktif terus, terawat dengan baik, maintenance-nya bagus, sehingga bisa dipergunakan lama ke depan gitu loh Pak ya. Gimana Pak? Ya pertama-tama masalah pompa kita bikin pengurusnya gitu. Oh, ada pengurusan soal pompa ini ya? Iya. Supaya ada yang bertanggung jawab gitu untuk kedepannya gitu. Supaya mengairinya bisa merata gitu. Enggak yang saya dulu atau gitu. Kalau ada pengurusnya kan bisa dibagi-bagi gitu. Supaya nggak rebutan Pak. Itu betul Pak. Pak Ketua Kelompok Tani biasanya seringkali menjadikan gesekan-gesekan ini kalau nggak diatur dengan baik. Jadi situ ininya ya, ada kepengurusan yang mengatur itu. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga soal itu. Pak Babinsa, Pak Rahmat, ini keberadaan TNI ini kan bisa memacu para petani untuk lebih giat berbudidaya. Bagaimana Pak Rahmat? Kebetulan kami kan ini program dari Bapak Kasat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Itu menekankan khususnya kami yang di daerah, ujung tombaknya TNI, yaitu Babinsa yang tahu lokasi, termasuk keluhan kelompok tani, para petani sekalipun. Gimana caranya supaya itu petani itu sejahtera? Kami ditekankan kebetulan MOU antara Bapak Menteri sama Bapak Kasad diteruskan ke Dinas Kabupaten Pak Kadis. Itu alhamdulillah tercipta program untuk pompanisasi. Kebetulan di sini Marongge itu menjadi contoh datangnya pompanisasi, pipanisasi. Alhamdulillah di sini 2 kelompok TNI di sini atas naungan Bapak Kasad siap membantu dan mendukung mensukseskan program kelompok tani supaya para petani sejahtera itu Pak. Pak Rahmat, yang saya itu kan Pak TNI kan dikenal dengan disiplin tinggi. Betul. Bagaimana disiplin tinggi itu bisa ditularkan kepada petani? Bisa. Kebetulan di sini kelompok tani setelah ada MOU sama Bapak Kasat sama Bapak Menteri, alhamdulillah saya mendukung, memberikan semangat atau support kepada petani. Mulai dari disiplinnya. Mulai disiplin, mulai datang pompa segera pasang, mulai datang pipa segera pasang. Nggak boleh berleha-leha. Tidak boleh. Semangat patriot TNI-nya. Sampai air ngalir, sampai air 2 kelompok ini terairi. Semua itu. Seperti itu Pak.
akhirnya dengan ditularkan disiplin itu nggak ada yang lagi compang-camping masa tanam. Artinya betul. Serempak. Ini Betul, ya, betul. jadi hama pun bisa nanti teratasi ya betul. Pak Babin saya. Betul. Gimana soal itu Pak? Pelatihan-pelatihan apa yang diberikan ke petani agar lebih bertenaga lagi dalam berbudaya ini? Kebetulan kami di Babinsa berkoordinasi sama PPL, UPTD, kebetulan difasilitasi sama dinas, Bapak Kadis itu untuk mendampingi semuanya sampai mulai pengolahan, mulai penanaman, sampai perawatan, sampai panen. Insya Allah saya TNI sama PPL, UPTD siap membantu untuk mendukung menyelesaikan para petani. Waduh, setiap saat, anytime. Oh betul. Setiap saat Pak Rahmat akan mencurahkan segala kemampuan Betul siap. untuk pertanian yang lebih maju. Oh betul. Oke, Pak Ketua Kelompok Tani, Pak Nana. Ya. Apa saja Pak kalau Bapak inventaris gitu? Apa saja masalah yang Bapak kendala hadapi di lapangan ini? Masalah Alsintan gitu. Oh betul Alsintan ya? Ya, Oke. Alsintan. Seperti traktor, terus rontogan gitu. Kayak combine harvester gitu ya? Kebanyakan kan di sini kalau nggak pakai rontogan ya suka lambat gitu. Oh yang banting-banting gitu, dan juga banyak kehilangan hasil Pak, tercecer dia. Betul, dengan mekanisasi bisa menghilangkan meminimum loss. Ya betul Pak. Ya. Jadi kalau dipakai kapretan gitu banyak yang keluar dari apa yang disediakan itu amparan gitu enggak. Nah, apa yang Bapak rasakan jujur setelah dengan keberadaan bantuan dari TNI, apa yang Bapak rasakan sekarang dalam berbudidaya? Alhamdulillah sangat membantu sekali gitu sama anggota kami, dan memang Pak Babinsa sama Pak PPL selalu membina anggota kami gitu, para petani agar secepatnya lahan atau menanam serentak gitu, sama gitu. Bukan karena depan Pak Rahmat loh ini. Enggak. Betul. Oke. Pak Kepala Dusun, siapa? Bagaimana suasana kebatinan warga desa dalam bergerak dalam berbudaya pertanian sekarang di sini? Alhamdulillah Pak, dengan adanya bantuan dari pemerintah, kami merasa senang Pak. Warga kami merasa senang. Terus bahkan warga kami ke depannya bisa lebih mapan lagi, lebih sukses lagi, lebih subur pertaniannya karena ada bantuan dari kementerian, ada bantuan pipanisasi Pak. Oke. Pak, bagaimana Bapak melakukan penguatan kelompok tani? Karena kelompok tani kan adalah ujung tombak di lapangan nih Pak. Mereka nih harus harus gagah, harus visinya. Itu apa yang dilakukan? Ya kami melalui PTD ya, PPL, rutin bersama dengan TNI dan kecamatan, pembinaan mulai dari peningkatan kapasitas kelembagaannya. Oh, penguatan kelembagaan ya? Oh iya. Korporasinya. Oh, seperti macam korporasi. Jangan asal ngumpul-ngumpul aja gitu ya. Jadi kan ada pemenang investor di kelompok mana saya lupa lagi, nanti bisa kita satukan dengan bersama-sama ya untuk peningkatan tadi produktivitas dari masing-masing kelompok sehingga nanti ujung-ujungnya bisa maju bersama-sama. Oke, Pak, berapa luas areal tada hujan di Sumedang ini? 2.296. Apakah itu sudah terjamah pompanisasi? Ada yang sudah, yang belum. Tapi nanti kami usahakan semua terjamah. Oh, semua terjamah ya? Dan ada bisa nggak ditularkan yang di Marongge ini ke daerah-daéraah lain? Bisa Pak. Yang tadi 100 jadi 200? Bisa. Dan Pak Babinsa siap membantu itu? Siap, kami mendukung. Mendukung? Ya. Oke. Apa ini Pak? Tadi saya lihat ini terang aja Pak. Tadi ada saya diagnosa tadi, ibaratnya dokter. Ini udah diagnosa katanya setelah ada pompanisasi kurangnya sekarang mekanisasi karena air sudah ada nih. Kan kecepatan produksi jangan kalau masih gini-gini Pak, aturan kerjaan dengan adanya mekanisasi kerjaan seminggu bisa dihitungan jam loh Pak kalau sudah main langsung ini supaya pingkangnya enggak ini juga gimana soal itu? Dengan itu pro tracer ya. Ya kalau sudah nggak digebot. Kalau banting banyak hasil tercecer. Nanti kalau ada protes kan nanti total juga akan itu berkurang. Gitu. Jadi kecepatan bertambah, lebih efisien, hasil meningkat. Pak, sekali lagi dong Pak, manfaat pompanisasi ini sebelum dan sesudah. Coba iris tipis-tipis dulu. Kalau sebelum ada pompanisasi, bantuan pompanisasi, tanam susah, kadang-kadang kan kita nunggu hujan gitu, baru
ngolah lahan gitu. Sekarang mah alhamdulillah setelah ada pompanisasi, ngolah lahan bisa secepatnya, tanam juga bisa serempak gitu. Semoga kedepannya asalnya tanam 1 kali, mudah-mudahan bisa 3 kali gitu. Itu kan kendala di Jahiria ya, yang terlihat. Batiniah gimana? Misalnya nggak menghilangkan rasa was-was nggak? Aduh, dengan adanya pompanisasi, walaupun nanti nggak datang hujan, kita was-wasnya udah hilang. Dulu Pak, kita cus hujan turun, kita buru-buru tuh tiba-tiba hujan berhenti gitu loh Pak. Pemirsa seringkali begitu. Kita pun was-was soal itu. Sekarang gimana Pak dengan adanya pompanisasi? Alhamdulillah para anggota kami juga mengatakan sangat berterima kasih atas dukungan dari semua pihak, seperti Pak Menteri, Pak Kadis, juga Pak Binsa, semuanya instansi pemerintah, alhamdulillah semuanya mendukung itu. Oke, ditutup sama Pak Rahmat ini bincang tipis-tipisnya ya Pak. Bagaimana TNI mendorong generasi muda terjun ke sektor pertanian tentu dengan modernisasi ya Pak. Jangan lagi pertanian identik dengan miskin dan lumpur, tetapi menjadi pilihan terhormat dan bermartabat. Gagah kalau jadi petani. Gimana mendorong generasi muda ini ke sektor pertanian? Itu yang menjadi kendala. Sekarang nggak ada regenerasi. Iya, nana yang umur 60 tahun terus. Anak muda itu tidak mau terjun ke sawah. Iya. Nah, setelah adanya bantuan pompanisasi dari mekanisasi pemerintah itu, mudah-mudahan menjadi mendorong semangat buat anak muda. Gitu. Itu kan mempermudah buat mekanisme untuk pertanian itu. Seperti itu. Demikian liputan tipis-tipis dari areal pertanian Desa Marongge, Tomo, Sumedang. Dengan Pak Rahmat, Babinsa, Pak Sajidin, Kadis Pertanian, Pak Nana, Ketua Kelompok Kontak Tani, Pak Kepala Dusun, Pak siapa namanya Pak? Pak Pepen, Pak Suhena yang aktif memberi perhatian terhadap kemajuan sektor pertanian di Marongge. Sampai bertemu kembali.